Kita masuk ke beberapa quote yang menurut saya menarik dari Ibnu Sina. Yang pertama, ini quote-nya bahasa Arab ya, tidak apa-apa, anggap saja ngaji kitab kuning. Ini menarik kata beliau. Musakinatul auja'i al-masyu at-tawilu wal insighalu bima yufrihul insan. Musakinatul auja' itu pereda nyeri. Itu mungkin bahasa Arabnya apa? Parasetamol. Ya, itu musakinatul auja. Pereda nyeri itu apa? Al-masyu at-tawilu, jalan-jalan. At-tawilu yang jauh. Healing. Bahasamu hari ini healing. Ya biasa, kalau kamu sedang pusing terus teman mengejak jalan-jalan yuk tak traktir langsung sembuh mesti pusing. Jadi al-masyu at-tawilu. Tapi yang menarik yang kedua, wal insighalu bima yufrihul insan. Dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang membahagiakan orang lain. Itu bisa menghilangkan nyeri. Kalian mungkin tadi mengalami krisis-krisis jiwa, krisis mental, stres, depresi, bingung, marah, cemas, dan lain sebagainya. Coba kalian hilangkan dengan cara apa? Sibuklah berkontribusi untuk orang lain. Kecemasanmu, rasa depresimu mungkin banyak terkikis. Karena secara sekaligus ketika kamu berbuat baik pada orang lain, sebenarnya kalian sedang menegaskan dirimu bahwa ternyata aku ini penting juga ya. Ternyata aku ini ada gunanya juga ya. Ternyata aku ini meaningful juga dalam hidup ini. Itu menggembirakan. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang lain, itu sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kan itu ada hadisnya yang begitu. Dan ini memang makna langsungnya begitu. Begitu kita mampu berbagi kebaikan pada orang lain, muncul kalau bahasa psikologi namanya self-esteem. Kebanggaan diri. Alhamdulillah meskipun kecil, aku bisa bantu orang lain. Meskipun sepele, hidupku ternyata bermakna juga. Nah itu yang disebut al-insighal bima yufrihun nas. Ya kalau yang pertama al-masyu at-tawil itu memang untuk meringankan hati, maksudnya keluar-keluar sana loh, jangan stuck di situ terus. Kalau kamu di kamar terus murung, terus mengurung diri ya tidak longgar hidupmu. Biar tidak sumpek lagi, tidak stres, coba lihat keluar-keluar. Ya ke sekitar-sekitar lah. Bapak saya tidak punya uang, Pak. Keluarnya paling ke kos sebelah. Tidak apa-apa. Mungkin di kos sebelah kamu akan ketemu temanmu yang lebih susah daripada kamu. Itu kan kamu terus bersyukur. Alhamdulillah. Nasibku jelek tapi ternyata ada yang lebih jelek. Itu gunanya kamu healing-healing jalan-jalan keluar. Nah, ini menarik ya satu kalimat ini. Musakinatul auja. Lanjut. Quote kedua. Nah, ini wanti-wanti dari beliau. Ini yang kadang-kadang kita berat menjalankannya. Ihdharul batnah. Jagalah benar-benar perutmu. Fa inna aksaror ilali innama tatawalladu min fudulit to'ami. Sesungguhnya sebagian besar penyakit itu muncul dari berlebihan makan. Ini nanti hubungannya dengan diet ya. Makanlah yang tepat sesuai kebutuhanmu. Tidak hanya yang bergizi, tapi termasuk tadi ya, yang sesuai kondisi mentalmu. Mungkin kamu perlu memperkuat unsur apa, melemahkan unsur apa. Karena kuncinya ada di makanan.
Maka peringatannya Ibnu Sina, ihdzarul batnah. Khawatirlah dengan perutmu. Jadi jaga. Karena perut kita itu sifatnya sangat toleran, terbuka. Apa saja kita masukkan, dia terima. Kalau mulut kan enggak. Mulut itu pahit kita muntahkan. Enggak enak kita lepeh. Tapi kalau perut kita isi apa saja dia oke. Makanya kita harus menjaganya dari luar. Karena di dalam dia welcome saja sih kita kasih apa. Sarapan gorengan oke. Nanti makan siang gorengan lagi oke. Malam-malam gorengan lagi oke. Seminggu 7 hari Indomie terus oke, enggak apa-apa. Dia nerima saja. Padahal kunci kesehatanmu ada di situ. Ada yang bilang perut itu otak kedua, kepala kedua kita. Jadi sebagian besar penyakit jalurnya di situ. Maka perhatikan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Baik, ini quote kedua. Kita lanjutkan, ngaji lagi. Al-musta'iddu lisyai' takfihi ad'afu asbabihi. Orang yang siap. Boleh juga diterjemahkan orang yang sedia, orang yang mau terhadap sesuatu, itu takfihi cukup baginya ad'afu asbabihi. Sebab yang paling lemah, paling ringan, tidak masalah. Misalnya begini loh. Kalian misalnya tadi disuruh olahraga, disuruh mengatur makan yang tertib, disuruh apa saja, macam-macam tadi yang disuruh ya. Itu kalau memang teman-teman mau, tidak perlu alasan banyak. Tidak perlu bikin argumen ini itu, jalan sudah. Tapi kalau dasarnya memang ogah-ogahan, tidak mau, diberi alasan berapapun tidak cukup. Dasarnya memang tidak mau. Disuruh olahraga misalnya, wah alasanmu banyak. Pak yang rajin olahraga tiba-tiba meninggal juga banyak. Yang rajin olahraga tapi terus sakit-sakitan juga ada. Jadi kamu akan cari 1001 alasan karena aslinya kamu tidak mau memang. Jadi ini mungkin untuk pelajaran kita ya. Kalau kamu ngajak-ngajak temanmu apa, entah itu untuk kebaikan apa, acara apa, kok dia nyari 1001 alasan untuk tidak ikut dan tidak mau, jangan kamu paksa, itu memang dia tidak mau. Yuk, ikut yuk jadi panitia ini, ikut ngurusi ini yuk. Wah, saya besok ada jadwal kuliah. Enggak kok, tadi dosennya bilang besok kosong kok. Oh iya ya, saya lupa, besok saya mau ada acara apa gitu. Itu sebenarnya ya kamu pahamlah dia enggak mau. Kalau dia mau, al-musta'id lisyai'. Kalau dia memang siap dan mau, enggak perlu alasan berat, enggak perlu alasan banyak-banyak. Ad'afu asbabihi cukup. Alasan paling sederhana, mungkin juga sepele pun cukup. Ini sebenarnya sindiran ya. Mungkin sebagian besar yang saya sampaikan tadi kalian setuju, tapi kenapa kok tidak jalan? Karena kalian tidak mau dan tidak menyiapkan diri. Makanya terus mencari dalih saja, mencari alasan saja. Oke, itu sindiran ya buat kita. Lanjut. Nah, ini agak filosofis. Ufaddilul hayat al-qasirah wal wasi'ah alal hayatid doyikoh wat tawilah. Kata Ibnu Sina, aku lebih memilih hidup yang pendek tapi luas daripada hidup yang sempit meskipun panjang. Bisa dipahami ya. Ini mungkin sederhananya, aku tidak minta umur yang terlalu panjang. Pendek juga tidak apa-apa, tapi luas. Luas ini maknanya bisa macam-macam.
Makna pertama luas itu kamu ngalami macam-macam, mengeksplorasi apa saja sesuai yang kamu inginkan. Jadi umur saya sih tidak panjang, tapi saya ngerti mana-mana dan ngerti apa-apa, ngerti macam-macam. Ini daripada umur panjang yuk, tidak ngerti mana-mana, hidupnya itu terus begitu, terus tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Itu namanya al-hayat ad-doyikoh. Hidup yang sempit. Yo kalau bisa memang al-hayat al-wasi'ah wat-tawilah. Cuma kan itu karepmu. Kalau disuruh milih, kata Ibnu Sina, ya ndak apa-apalah, ndak terlalu panjang usia, tapi luas. Luas juga bisa kalian artikan kebermaknaan hidup. Jadi meskipun usiaku tidak terlalu panjang, aku bisa memberi banyak manfaat ke orang yang sangat banyak, sangat luas. Nah, jadi itu lebih aku pilih daripada usiaku panjang tidak ada gunanya. Nah, ini yang jadi idealnya Ibnu Sina. Makanya beliau sepanjang hidupnya sibuk sekali berkarya. Mengeksplor kemana-mana. Biar apa? Dia bisa luas, memberi tambah banyak, mengeksplor lebih banyak. Jadi di usia yang tidak terlalu panjang, beliau bisa kemudian menulis 450. Anggap saja usia beliau berapalah. Misalnya 50-an tahun. Kalau 450, itu ya lumayan. Setahun itu bisa berapa? 8 lebih buku. Itu pun kalau sejak umur setahun sudah nulis buku ya. Tidak mungkin juga ya, mesti nulisnya umur 20-an tahun. Intinya kita tidak ada apa-apanya, wis gitu aja ya. Dan yang beliau sampaikan ini ya memang nek basa Jawa ini sumbut. Memang beliau orang besar dengan karya-karya besar, manfaatnya sampai hari ini kita rasakan. Terakhir, ini tiba-tiba saya tertarik membawa ini. Mungkin tidak relate dengan tema sebelumnya, tapi mungkin menarik untuk bahan renungan teman-teman ya. Bulina biqaumin yadhunnuna annallaha lam yahdi siwahu. Bulina ini dari akar kata bala, musibah. Bully. Mungkin istilah bullying itu dari bahasa Arab mungkin ya. Bulina itu kita diberi musibah dengan orang-orang yang menganggap bahwa Allah tidak memberi hidayah kecuali pada kelompok mereka. Jadi, maksudnya apa? Ini zamannya Ibnu Sina ya, beliau menganggap banyak orang yang merasa dirinya dan kelompoknya lah yang paling benar. Kemudian kelompok yang merasa paling benar ini melakukan kezoliman pada kelompok yang mereka anggap salah. Itulah maka beliau pakai kalimat bulina. Kita diberi musibah dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang ini kalau salah diingatkan ngeyel. Karena dia merasa yang paling benar. Pokoknya yang benar pasti aku, yang salah pasti mereka. Mental semacam ini memang berat dalam konteks hidup bersama. Makanya beliau menganggapnya ini semacam musibah. Kita diberi musibah dengan adanya kaum yang anggap bahwa Allah itu hanya memberi hidayah mereka saja. Padahal Allah itu yang Rahman Rahim pasti akan memberi petunjuk, memberi hidayah siapa saja. Tapi mereka menganggap yang diberi hidayah oleh Allah itu hanya mereka saja. Nah, cuma ini zamannya Ibnu Sina ya. Zaman sekarang mungkin tidak ada. Tidak ada bedanya. Baik. Ya ini tiba-tiba saya lihat quote ini kok menarik, saya bawa. Untuk bahan renungannya teman-teman. Tidak untuk nembak orang lain ya. Untuk
introspeksi kita. Jangan-jangan kita orang itu. Jangan-jangan musibah itu kita. Betapa ruginya kalau kita hidup sekali ternyata jadi musibah bagi orang lain. Dengan karakter ngeyel kita, merasa benar sendiri kita.